Bah. Oke, selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channel Gading Farm bersama saya Wandi Wong. Nama panggilan aja Wandi Wong. Di sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan hadir di channel saya. Di sini saya sengaja membuat sebuah channel, yaitu platformnya YouTube, yang sebenarnya sudah lama pengen saya buat, tapi kayaknya waktu juga sangat menyita. Jadi dengan kondisi saat ini kayaknya lebih mendukung. Jadi tidak ada salahnya kalau ini saya buat, dan harapan saya mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya untuk membantu saudara-saudara yang lainnya yang memang mungkin belum paham ataupun memang sama sekali belum paham tentang dunia breeding, yang mana sebenarnya breeding itu sendiri adalah kuncinya ataupun jantungnya seorang peternak. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan untuk beli bibit kepada orang lain, itu sebenarnya sah-sah aja, tergantung dari kalian sendiri, baik dari segi finansial ataupun waktu. Ya mungkin banyak faktor untuk mempengaruhi hal seperti itu. Cuman di sini saya mengatakan bahwasanya kenapa kita katakan sebagai jantungnya peternak, karena di sini sudah pasti untuk meminimkan biaya produksi kalau dilakukan secara efisien dan tepat, dan bahkan bisa lebih tinggi untuk biaya operasional kalau memang kita tidak paham. Tapi itulah yang namanya dunia usaha, itu tergantung dari kalian semua mau dimulai dari mana. Kalau untuk saat ini ataupun kondisi seperti ini, tidak ada salahnya untuk belajar untuk breeding ataupun untuk penetasan, ya setidak-tidaknya untuk memenuhi kandang kalian sendiri. Ya dengan kapasitas mesin standar seperti yang saya punya ini, yang panjangnya 100 kali 72 cm itu sudah bisa untuk menampung kapasitas minimal 600 ataupun 630 butir. Itu udah cukup lumayan kalau kita untuk tahap belajar 1 unit saja. Tapi kalau untuk video kali ini saya akan membahas bukan tentang penetasan, tapi di sini saya akan membahas tentang silsilah dalam perpuyuhan, karena mungkin sebagian dari kalian ada yang belum paham ataupun memang sudah paham tapi belum bisa memaksimalkan bagaimana sistem perkawinan yang ada di kandang kalian sendiri. Oke, kalau untuk masalah silsilah, itu yang pertama dia ada GPS, yang kedua ada PS, dan yang ketiga ada FS, Grand Parent Stock, Parent Stock, dan Final Stock. Itu yang banyak kita ketahui atau kita dengar di dunia peternakan, baik ayam, puyuh ataupun unggas yang lainnya. GPS itu sendiri itu kalau kita katakan adalah nenek moyang, atau Grand Parent Stock itu nenek moyang. Jadi yang mau saya bahas adalah bagaimana caranya kita mengetahui GPS itu sendiri, karena itu sebenarnya suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab kalau buat
Saya ya tidak. Mungkin buat kalian itu adalah sebagian kurang paham, pasti bingung dari mana GPS itu bisa berasal, kan seperti itu. Kalau untuk saya katakan sendiri, kalian untuk mendapatkan bibit GPS itu satu, yang pertama itu sudah pasti biayanya lebih mahal. Di luaran sana kita katakan telur fertil GPS itu bisa sampai 1.500 ataupun 2.000 per butir, karena itu adalah jimatnya gitu. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang itu. Yang mau saya bahas adalah cara perkawinan. Bolehlah kita sambil ngerokok ya. Jadi untuk perkawinan itu sendiri, kita katakan GPS hitam Japonica dan GPS putih Autumn, bisa juga GPS yang Blaster Golden. Itu bisa kita katakan semua adalah grandparent stock atau nenek moyang, tergantung kepercayaan dari mana asal usul pertama kali jimat itu kalian dapatkan. Tidak bisa sembarangan kalian katakan ini GPS, ini PS, ini FS, kalau kalian tidak tahu asal usul untuk pertama kalinya. Jadi yang saya bahas adalah yang ada di kandang saya sendiri. GPS hitam apabila dikawinkan dengan GPS putih, hasil anakannya itu dikatakan parent stock ataupun PS. Dia dikawinkan silang. Setelah besar anak parent stock, kalau dikawinkan silang lagi itu sudah pasti larinya ke final stock. Selagi dia masih disilang, itu akan menurunkan genetik ataupun tingkatan dari silsilah tersebut. GPS, PS, FS. GPS hitam dengan GPS hitam apabila dikawinkan tetap menjadi GPS. PS hitam dengan PS hitam, jantan betinanya apabila dikawinkan tetap menjadi PS. Tapi apabila GPS hitam dikawinkan dengan GPS putih, misalkan hitam Japonica dan putih Autumn, ataupun bisa juga dengan coklat Blaster atau yang sering dibilang Golden, yang intinya disilang, itu akan menjadi parent stock. Jadi kalau untuk parent stock itu sebenarnya yang harus kalian punya daripada kalian pelihara yang GPS, karena GPS itu rumit dan biayanya lebih mahal daripada yang parent stock ataupun yang final stock. Jadi minimal kalian harus punya parent stock. Kenapa harus punya parent stock? Ya karena untuk memenuhi kandang kalian sendiri, yang harus kalian cari adalah final stock gitu. Jadi jangan parent stock semua gitu, kalau emang kalian mau ngisi kandang sendiri. Jadi bisa katakan misalkan kalian punya parent stock hitam dengan putih ataupun hitam dengan coklat, tapi kita bahas yang banyak beredar adalah yang coklat ya, yang atau yang Blaster. Tapi kalau yang dari indukan yang dari saya, yang coklat itu masuk kategorinya Golden. Blaster itu emang silangan kalau Blaster, kalau untuk di luar. Jadi misalkan kalian punya yang parent stock hitam dengan parent stock yang coklat. Jadi yang dikatakan parent stock itu betinanya betina hitam.
Ada jantannya jantan coklat, ataupun yang banyak beredar orang bilang itu blaster. Jadi apabila indukan betina hitam dikawinkan dengan jantan coklat yang parent stock, kita bahas dari parent stock, itu anaknya hasilnya itu final stock gitu. Kalau kategorinya dia sudah murni, ya sudah pasti dikatakan hasilnya sudah pasti ACS. Anak betina ikut warna bapak dan anak jantan ikut warna mama. Jadi indukan betina hitam parent stock dengan jantan coklat parent stock apabila dikawinkan, maka hasil anakannya adalah final stock. Dan itulah yang akan ataupun yang banyak beredar di luar untuk para peternak khususnya gitu. Karena yang dicari adalah yang final stock, khusus untuk penghasil telur konsumsi seharusnya gitu. Tapi kebanyakan yang saya pahami di lingkungan ataupun kawan-kawan yang saya kenal, bahkan kalian sendiri mungkin setelah melihat video ini harusnya ya kalian pahami asal muasal bibit yang kalian punya itu dari mana gitu. Ya itu sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan kalian dulunya beli dengan orang lain atau dengan pembibit lain, dengan kategori kalian beli dog yang khusus warnanya coklat semua, itu karena saya bahas yang coklat karena itu yang banyak beredar. Dog yang warna coklat semua dari pembibit lain itu sudah pasti bisa dikatakan adalah final stock gitu. Dan itu seharusnya jangan kalian kawinkan gitu. Jangan kalian kawinkan. Boleh dikawinkan, tapi ya pasti dia punya dampak atau resiko. Kita kembali ke ilmu baku. Final stock fungsinya cuman satu, yaitu penghasil telur konsumsi, ataupun gaya bahasa trennya adalah monofungsi, satu fungsi, nggak ada lagi yang lain fungsi dia selain untuk penghasil telur konsumsi. Sedangkan yang parent stock itu kan double fungsi. Fungsi pertama itu yaitu untuk mencetak indukan final stock yang pertama gitu loh. Yang kedua ya untuk penghasil telur konsumsi. Jadi kalau memang awal mula kalian mendapatkan bibit itu memang kalian tidak tahu silsilahnya, ya saya tidak mengharuskan kalian juga tidak kalau kalian memang pengen mengawinkan puyuh yang ada di kandang kalian sendiri sedangkan kalian tidak tahu silsilahnya, ya itu terserah kalian, is okay juga, nggak masalah juga buat saya gitu, apalagi untuk tahap belajar. Tapi setidaknya dengan melihat video ini mudah-mudahan kalian paham bahwasanya dampak atau risiko dari breeding yang diambil dari final stock itu dampaknya sangat signifikan. Baik kita katakan itu antara dominan dengan resesif, atau yang biasa disebut positif atau negatif dari genetik yang dihasilkan atau yang diturunkan itu, setiap kali perkawinan silang itu sudah pasti menurunkan satu tingkatan mutu genetiknya gitu loh. Kembalinya kan ke ilmu baku, GPS, PS, FS. Tingkatan tertinggi adalah yang layak ataupun yang banyak beredar adalah grandparent stock sebagai nenek moyangnya. Sedangkan parent stock itu satu tingkat di bawah dan final stock adalah yang terakhir gitu. Kita ngomong aja rokoknya mati. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan yang tanya secara langsung ataupun lewat telepon, "Bang,
gimana caranya untuk perkawinan puyuh kalau kita tidak tahu kadar kemurnian dari puyuh yang kita pelihara ini bang, katanya kan seperti itu. Karena kan kalau kita kawinkan yang kategorinya belum murni, untuk kejar ACS atau yang katakan auto color sexing itu kan udah pasti susah ataupun lama, kan seperti itu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bulu ya, bulu, bukan ras darah. Jadi yang kita bahas adalah bulu. Misalkan kalian punya di kandang betina hitam, jantan hitam, betina coklat, jantan coklat. Kalau memang kalian belum tahu kadar kemurnian dari puyuh yang kalian pelihara itu, jadi yang harus kalian lakukan adalah pemurnian ataupun perkawinan secara inbreeding, yaitu perkawinan yang jaraknya tidak berjauhan ataupun perkawinan sedarah, yang bisa dikatakan hitam dengan hitam, coklat dengan coklat. Di langkah pertama, jantan hitam dengan betina hitam kalian kawinkan. Hasil tetasan nanti dognya harus kalian pisahkan, jangan digabung dengan perkawinan yang jantan coklat dengan betina coklat. Itu harus pembesarannya harus dipisahkan. Jadi misalkan tahap pertama jantan hitam betina hitam, ternyata masih keluar anaknya jantan hitam, maksudnya bukan jantan hitam, tapi ada yang keluar hitam ataupun dengan yang warna yang lain, misal coklat ataupun yang putih. Jadi yang coklat sama yang putih itu dibuang, yang kalian besarkan adalah yang khusus hitam. Begitu juga dengan yang hasil perkawinan jantan coklat dengan betina coklat. Apabila muncul warna yang lain warnanya dibuang, nggak usah dipelihara ataupun ya dipisah lah. Jadi ketika besar nanti, yang hitam dengan yang coklat tadi, yang hitam kalian ambil yang betina, dan yang coklat kalian ambil jantan. Itu kalau memang ketika penetasan yang pertama itu memang tidak ada kebocoran, itu bisa kalian silangkan anak yang sudah ditetaskan tadi. Tapi kalau memang masih bocor ataupun masih keluar warna yang lain, berarti harus dikawinkan ulang antara hitam dengan hitam dan coklat dengan coklat. Yang saya tahu, kalau kita biasanya yang mengawinkan puyuh seperti itu, kalau yang tidak tahu asal muasalnya ataupun yang sering kita lihat mungkin perkawinan yang memang tidak diketahui asal usulnya itu mungkin sampai 4 atau 7 generasi untuk memurnikan kadar bulunya. Tapi kalau memang dia posisinya sudah sama-sama hitam, tidak ada kebocoran, dan yang coklat pun seperti itu bisa langsung kalian silangkan. Selagi kebocoran itu masih di bawah dari 2%, itu masih berani. Tapi kalau lebih dari itu, seharusnya kalian kawinkan sampai kadar kemurniannya betul-betul masuk di kategori minimal di angka 98%. Kenapa aku nggak bisa 100%? Kita kan pemuliaan, bukan cloning. Kalau cloning ya bisa 100%. Sampai di sini mungkin sudah paham. Kalau memang belum paham, bisa diulang lagi videonya ataupun bisa nanti ditanyakan secara langsung. Yang pada dasarnya saya membuat ini setidaknya bisa untuk membantu kalian
dan setidaknya kalian bisa memahami bahaya atau risiko dampak negatif dari perkawinan yang kalian lakukan apabila memang kalian tidak tahu asal muasal dari bibit yang kalian punya gitu. Jadi kalau memang kalian mau yang simple ataupun yang memang dikategorikan indukan parent stock yang mau kalian mulai, ya kalian bisa cari di sekitar kalian link-link terdekat kawan-kawan kalian yang memang mempunyai indukan parent stock, yang intinya yang dipercaya, karena kalau secara kasat mata antara GPS, PS atau FS itu kan tidak terlihat gitu loh. Dari mana cara membedakannya gitu. Apalagi kalau sebagai yang masih awam, saya rasa nggak bakalan tahu gitu. Makanya yang paling penting itu adalah kepercayaan gitu. Ya kepercayaan itu ya bisa diukur tingkatnya gitu loh. Dengan hasil breeding yang udah kita lakukan pasti bisa ketemu jawabannya gitu. Ya mungkin untuk pembahasan masalah perkawinan yang bakal kalian lakukan, bagi yang memang baru-baru mau mulai ataupun yang belum paham, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan mungkin sampai sini dulu video ini, lain waktu kita sambung lagi, dan mungkin akan saya cari materi-materi yang memang kebanyakan ataupun lebih dipentingkan dalam dunia breeding. Ya, salah satu contohnya adalah mengetahui calon indukan yang bakal kita pakai. Oke, mungkin videonya untuk kali ini sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Kalau memang kalian suka dengan video ini, tolong dibantu supportnya, klik tombol subscribe-nya. Kalau emang kalian suka, bisa kalian bagikan dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, setidaknya bisa membantu untuk para pemula ataupun yang memang baru belajar terjun. Karena tidak ada salahnya kalian memulai usaha dengan breeding masing-masing ataupun breeding pribadi daripada harus mengandalkan beli bibit secara kontinu. Oke, saya tutup sampai di sini. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa yang namanya dunia usaha itu sudah pasti memiliki resiko, dan mungkin kalau untuk di dunia peternakan itu sudah pasti kalian tahu, tapi setidaknya pesan dari saya, jangan sampai pernah kalian menyerah, karena kalau sudah kalian menyerah di pertengahan jalan, kalau menurut saya itu sangat disayangkan. Rugi atau penyesalan itu udah pasti, cuman yang namanya dunia usaha itulah resikonya, tergantung bagaimana kalian menyikapi. Oke, salam sukses.